رب اجعلني مقيم الصلاة
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang kami hormati pada seluruh jajaran panitia yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bersama-sama mengadakan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, wabil khusus kepada guru kita Al Ustadz Badruddin. Beliau juga bertindak selaku qori yang alhamdulillah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran telah kita dengar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah curahkan, Allah limpahkan pahalanya khususnya kepada beliau yang membaca dan umumnya kepada kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para guru-guru, para alimul ulama, para hujjaj yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Para ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itu mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadiratnya, keharibaannya. Dengan izinnya kita bersama-sama dan dengan anugerahnya kita bersama-sama berkumpul. Terutama nikmat yang tiada terkira, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka bermuajahah, bersilaturahmi, turut serta merayakan dan mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama memperingati mi'rajnya, yang itu
semua adalah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilahnya berkumpul kita, Allah curahkan rahmatnya, Allah curahkan hidayahnya, Allah curahkan inayahnya, dan Allah curahkan pahala kepada kita sekalian, sehingga Allah ridha kepada kita sekalian untuk menepati jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah taklim Isra wal Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selain kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita ingin mendengarkan hikmah daripada perjalanan yang mulia, perjalanan yang begitu dahsyat, spektakuler, yang tiada ada lawannya, sing tidak ada lawan. Perjalanan siapa? Perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata orang sana, kata orang Ambon, sing tidak ada lawan. Ya, betul. Bagaimana ada lawan? Mengharapkannya saja itu harus dengan iman. Mempercayainya, peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus dengan iman, nggak bisa dengan akal. Kenapa harus dengan iman? Ketika iman kita digoda, iman kita dituntut untuk mempercayai itu, bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau diperjalankan seperti biasa, itu membutuhkan waktu 3 bulan. 3 bulan perjalanan menggunakan atau mengendarai onta. Sementara perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, juga naik dari langit pertama sampai langit ke-7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya bingung, Pak. Rasulullah bingung. Setelah pulang atau kembalinya dari Isra wal Mi'raj, Rasulullah bingung. Sampai di Masjidil Haram, Rasulullah terbengong-bengong. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merenung, bagaimana ini akan disampaikan? Apakah umatku akan percaya? Siapa yang datang pertama? Yang datang pertama adalah Abu Jahal dan rombongannya, dilanjutkan dengan Abu Lahab dan rombongannya, dilanjutkan dengan abu-abu yang lain, tidak terkecuali Abu Janda. Belum akhir, belum. Rasulullah. Ulang, Pak. Rasulullah, Pak. Ulang dari Isra wal Mi'raj. Ya, melaksanakan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Masjidil Haram itu bingung. Ini aku sampaikan yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Setiap yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Tetapi ini wahyu yang amat mulia, wahyu yang amat dahsyat. Kalau disampaikan, percaya. Dan betul saja, ketika disampaikan kepada Abu Lahab dan rombongannya, Abu Jahal dan rombongannya, kemudian disampaikan, ya Rasulullah, hei Muhammad, kata Abu Muhammad, dari mana engkau? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku selesai melaksanakan Isra. Bagaimana mungkin? Isra dari mana? Perjalanan dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
dan aku naik demi tingkat, satu tingkat demi satu tingkat, dari langit pertama sampai langit ketujuh. Akalnya Abu Jahal, Abu Lahab dan roni-roninya tidak percaya. Tidak percaya. Bagaimana mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja ditempuh 3 bulan lamanya dengan perjalanan mengendarai onta. Kemudian sekarang Muhammad mengatakan bahwa sesungguhnya ia telah menjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebelum subuh beliau sudah ada di Masjidil Haram. Wah, kalau begitu Muhammad sudah gila, kata Abu Jahal, Abu Lahab dan rombongannya, ya, dan abu-abu yang lain. Ya. Nah kemudian saking tidak percayanya kemudian bertanya lagi, ya, yang tadi bertanya Abu Jahal, sekarang yang nanya siapa? Abu Lahab. Nanya beliau dan dijawab dengan sama persis jawabannya. Maka beliau pun mengatakan bahwa Muhammad sudah gila. Kemudian beliau mengadu, Abu Lahab dan Abu Jahal beserta rombongannya ngadu, manggil siapa? Manggil Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Ada yang jawab. Abu Bakar. Bu, Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Kata Abu Bakar, kenapa kau memanggil-manggil ke Abu Jahal dan Abu Lahab? Tuh, temenmu, saudaramu, imammu. Kenapa? Dia sudah gila. Kenapa dia sudah gila? Dia sudah stres. Kenapa kok stres? Dia mengatakan bahwa dia melaksanakan Isra wal Mi'raj, melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang mempercayai terlebih dahulu tentang perjalanan Isra wal Mi'rajnya kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah yang mempercayai terlebih dahulu. Itulah gelar yang diberikan. Kenapa? Nah, sekarang kita tanya, bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan iman kita? Dengan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya seperti ini, kita menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hikmah yang paling besar adalah kita mengambil sikap bahwa adanya Isra wal Mi'raj itu dengan apa? Dengan iman. Iman kita diuji, Pak. Iman kita diuji pada saat subuh. Pada saat subuh. Begitu suara toa di masjid kedengeran, as-salatu khairum minan naum. Itu digoda. Iman kita digoda. Kenapa iman kita digoda? Begitu bangun kita lihat, ya, apa? Kita kedengar keluar, kedengaran di luar, aduh, gerimis. Belum lagi, begitu kita bangun, apa yang kita bangun? Belum kita bangun, mata masih merem, tangan udah gerak-gerak. Nyari tiang, bu, nyari tiang buat pegangan. Dan kalau bangun, kalau belum merem, belum kumpul, ya takut jatuh. Ya, jadi nyari tiang. Ya, digoda. Belum lagi kita baru melek, ya, baru melek saja, lihat istri kita kutangnya jeblek. Diuji nggak, Pak? Diuji. Iman kita diuji. Belum lagi apa? Begitu kita kuat iman kita ambil, kita sing-singkan selimut,
kita lempar tuh selimut, kita ambil sajadah, kita pakai pakaian muslim, kita berangkat ke masjid. Alhamdulillah. Ini pan kagak, Bu. Pan enggak ya, Bu? Ini mah begitu baru keluar, ya udah ngambil, udah rapi, baju udah rapi, udah pakai peci, udah pakai sajadah, udah pakai sorban. Begitu keluar, ya gerimis. Bentar lagi juga terus nih mah. Itu kabul, Pak. Doanya dikabulkan, nggak lama deres sudah. Ya, deres tuh kan bener. Kagak jadi dia ke masjid. Balik lagi, ya, balik lagi, kagak jadi ke masjid. Masya Allah. Ya. Belum lagi apa? Belum lagi habis kerja malam. Ada aja alasannya itu. Ya. Iman kita digoda. Ya. Iman kita digoda, iman kita diuji. Bagaimana tidak ketika kita mau melaksanakan sholat duha, ya, di samping rumah kita ada yang senam. Ibu-ibu pada senam. Ibu-ibu pada senam. Ibu-ibu pada senam, Pak. Ibu-ibu pada senam. Yang didengerin, yang dilihatin bukan speakernya, bukan toanya, ibu-ibunya. Lah pakai baju, pakai jilbab, tapi bajunya menonjolkan aurat. Tolong Bu, kami laki-laki normal. Bu. Apalagi senamnya di depan musola. Udah senamnya di depan musola. Masya Allah. Yang paling parah apa, Bu? Iman kita diuji, iman kita digoda. Apa? Udah nenek-nenek, Bu. Nenek-nenek pakainya apa? Pakainya legging, Bu. Pakai legging. Naik motor yang gede, Bu. Naik motor Ninja. Itu suara knalpotnya samar, Bu. Samar sama suara kulit. Lagi suara apa kok begitu? Nggak taunya suara kulit. Masya Allah. Apalagi sekarang zaman TikTok tuh, Bu. Kalau kami bapak-bapak senang, Pak. Bu, senang melihatnya senang. Kenapa senang? Lah kagak dilihat mubazir. Lah barang bagus, Bu. Barang bagus. Tapi yang dikalahkan apa? Yang dikalahkan iman kita. Masya Allah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah Isra wal Mi'raj mengajarkan kita untuk tetap istiqamah dalam keimanan, untuk tetap teguh dalam keimanan. Dengan apa? Dengan perjalanannya, majunya kita. Berjalan artinya Isra, artinya berjalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik tentunya naik ke atas. Maka dari itu sepulangnya kita merayakan Isra wal Mi'raj Nabi kita, iman kita harus lebih maju, keimanan kita harus lebih meningkat. Siapa? Insya Allah tuh 99,9999% harus dilaksanakan. Insya Allah. Diuji lagi. Kalau laki-laki, Pak, yang suka mancing, Pak, yang suka mancing, Pak, yang suka mancing, apalagi mancingnya di depan musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, lagi tanggung malu melempar. Di depan musola. Baru malam ini kita merayakan Isra wal Mi'raj, keimanan kita harus lebih maju.
Maka ketika kita mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan tuh pancingan, masuk ke dalam musola, salat berjamaah di musola. Isi musola ini, ramaikan musola ini, ramaikan masjid dengan apa? Dengan salat berjamaah. Tunjukkan keimanan kita bertambah, tunjukkan keimanan kita naik. Hikmah yang kedua adalah kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya perintah salat yang diperintahkan kepada kita sebagai umatnya adalah 50 waktu. Boro-boro gocap, boro-boro gocap. 5 waktu, 5 waktu, 5 waktu, 5 waktu, Pak, 5 waktu, Pak, 5 waktu, 5 waktu saja boro-boro gocap, ya, 5 waktu saja, dornya ketangkep, asarnya lepas, maghribnya dapet, isanya lolos, subuh apalagi, subuh dibangunin sama istrinya, Pak bangun, udah 5:30. Aduh, udah Pak, udah terlambat, nggak usah berjamaah ke masjid, kita sholat berjamaah aja di sini. Oh iya deh, kalau begitu mana? Ayo subuh Pak, kata suaminya, ayo luruskan barisan, enakan yang bengkok Pak. Lah, gua enakan yang bengkok. Ya, disuruh lurus sholat. Begitu sholat udah 5:30, Bu, 5:30. Ya, kenapa? Begitu 5:30 dibangunkan, sholat berjamaah dengan istrinya, karena waktunya sudah 5:30. Bacaan Fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istrinya jawab amin. Udah siang. Begitu baca, ya, baca surat ya. Si suaminya baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kata istrinya, lah udah siang bacanya surat Yasin. Padahal apa? Padahal suaminya itu habis mengikuti kajian. Bu, kata kajian, kalau sholat di dalam fikih dijelaskan bahwa ketika kita sholat baca surat, pada saat baca surat satu ayat saja yang dibaca maka sah sholatnya, maka diikuti itu sama suaminya. Begitu Yasin, si istrinya udah kaget kan, istrinya udah bilang, waduh udah siang begini pakai baca surat Yasin. Begitu nih Allahu Akbar, dia ruku, alhamdulillah, kira mau dibaca semua Pak, udah siang begini. Ya, ternyata suaminya habis mengikuti kajian. Ya, belum lagi apalagi, ya, sholat kita yang 5 waktu, dari sholat subuh ini kebanyakan sholat subuh, ya. Sholat diajarkan, sholat adalah apa? Sholat yang kita laksanakan dalam 5 waktu, semuanya itu di dalam fikih dijelaskan bahwa sesungguhnya sholat dimulai daripada takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Yang kesemuanya di dalam sholat itu adalah rangkaian doa. As-salatu apa? Menurut bahasa apa? Menurut bahasa adalah doa. Jadi sering-sering kita sholat, ya, sering-sering kita sholat, dan sholat yang paling utama mengajarkan kedisiplinan kepada kita. Apa kedisiplinannya? Sholat yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sudah ditentukan
Sholat itu mengajarkan kedisiplinan kepada kita. Gak boleh, Bu, gak boleh sholat sekalipun ia seorang qari. Nih, Ustaz kita, guru saya beliau guru saya, Al-Ustaz Badruddin, ya. Tapi waktu sholat apa? Gak boleh. Begitu beliau jadi imam, misalnya pakai bacanya qari, ya, pakai gaya bahasanya, gaya bacaannya, pakai gaya nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmumnya, lamahan Pak. Ya, walaupun ia seorang qari internasional, tapi begitu ia jadi imam di dalam salat, ia disiplin menggunakan murata. Gak ada tuh muammar, sekalipun ia qari internasional, tetapi begitu dia mengimami gak pakai. Bayati ditinggalkan, nahawan ditinggalkan, sirkah ditinggalkan, semua dari kiraat, ilmu kiraatnya ditinggalkan semua. Salat mengajarkan disiplin. Waktu-waktunya sudah ditentukan. Zuhur 4 rakaat, Pak Ustaz, zuhur 4 rakaat ya. Iya, saya mau 6 rakaat aja, nggak boleh PH. Ya, nggak boleh. Itulah mengajarkan kedisiplinan. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Gak boleh ditambahin. Tidak boleh. Mengajarkan kedisiplinan bagi kita. Sholat mengajarkan kedisiplinan bagi kita. Siapapun yang masuk ke musola, siapapun yang masuk ke masjid, mau RT buka sepatu, Bapak RW masuk masjid buka sepatu, Bapak Lurah masuk masjid, masuk musola buka sepatu, Presiden masuk masjid, masuk musola buka sepatu, dan siapapun itu yang datang dari manapun, datang dari selatan, kamu datang dari mana? Dari selatan, ngadep kulon. Kamu datang dari mana? Saya datang dari utara, ngadep kulon. Kamu dari mana? Saya dari kulon, ngadep kulon. Semuanya ngadep kulon, ngadep barat, ngadep kiblat. Itulah disiplin. Setiap yang mau sholat pasti harus menghadap ke arah kiblat. Mau datang dari manapun ia. Nah, yang paling diuji lagi adalah tentang sholat ini. Ketika kita di masjid, jangan baca orang, Pak. Ngerti? Bu? Pak? Kalau udah ada yang masuk ke masjid, jangan dibacain tuh jamaah. Lah, orang yang baru datang, hidungnya begitu, Pak. Lah, hidung pakai dibacain. Mengajarkan kedisiplinan salat. Kenapa? Salat berjamaah. Di samping kita mengikat tali silaturahmi, juga mengajarkan kedisiplinan. Jangan kau bongkar keburukan orang lain, sekalipun itu adalah kebaikan-kebaikannya. Jangan dibaca. Siapapun ia, mau kulitnya hitam, mau kulitnya merah, mau kulitnya putih, ketika masuk ke masjid, maka ia harus melaksanakan sholat dan ia harus menghadap ke arah kiblat. Nggak ada, kamu kulitnya putih, ngadepnya ngalor. Kamu kulitnya hitam, ngadepnya ngetan. Kagak ada. Siapapun yang masuk ke masjid harus menghadap ke arah kiblat. Mengajarkan kedisiplinan. Lalu kenapa? Sekarang hikmah yang berikutnya adalah dari sholat itu, ketika kita berdisiplin dengan sholat itu, kita dapat mengatur waktu, meluangkan waktu. Oh, Pak,
waktu itu harus diluangkan. Seperti sekarang, saat ini kita taklim, saat ini kita mengadakan pertemuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, meluangkan waktu. Jangan cari waktu luang. Kita mah orang sibuk, susah cari waktu luang. Jadi harus meluangkan waktu. Kenapa? Hikmah yang terbesar adalah ketika kita menghadiri majelis taklim ini, alhamdulillah Allah memberikan pahala kepada kita. Duduknya kita di musola ini, duduknya kita merayakan Isra wal Mi'raj, duduknya kita bertaklim, duduknya kita menuntut ilmu, menuntut keberkahan dari Allah, bertakarrub kepada Allah. Allah melimpahkan pahala seperti kita melaksanakan sholat 1000 rakaat. Pernah ngelakuin sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000 rakaat, tarawih aja lihat jadwal imam. Enggak, wah ini bagaimana sekali. Waduh, lama nih. Udah bakalan lama ini mah. Gua pindah aja. Gua cari dari musola lain, dia pindah. Belum lagi, waduh, ini imamnya 23 rakaat. Gua cari yang 11 dah. Dia cari. Padahal datangnya iya, duduknya iya, Allah berikan pahala sama seperti kita melaksanakan sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat juga pahalanya Allah berikan. Allah limpahkan kepada jamaah yang duduk bersama-sama, berkumpul bersama dalam satu majelis taklim. Allah limpahkan pahalanya sama seperti menyolatkan jenazah 1000 jenazah. Masya Allah. Ya, pernah kita nyolatin 1000 jenazah? Ya, belum lagi apa selain daripada itu, Allah curahkan pahala kepada semua umatnya yang berkumpul, yang hanya berniat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan pahala sama seperti ia menengok orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin orang sakit sampai 1000 orang. Nah, 2 orang aja kemarin udah ngomong. Lah nengokin ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Lah kan nengokin orang sakit udah pakai modal. Lah kalau kagak pakai modal bagaimana? Kita nengokin orang sakit di rumah sakit, lah kagak bawa apa-apa. Begitu kita datang, itu si Haji diimpus. Lah kita tanya, Haji, ngapa sih lo Ji? Pakai diimpus segala? Emang apa lo yang dirasa-rasain? Lah kata si Haji, lah kagak ada yang dirasa-rasain. Lah emang apa lo diimpus? Lalu lu kagak bawa apa-apa, mungkin memang mau rasain. Lalu kalau misalnya bawa ya jeruk mas 2 kilo, barangkali gua bisa rasa-rasain. Ada manisnya, ada asemnya. Lalu kagak bawa apa-apa, bagaimana mau rasain? Sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 50 waktu sampai kepada 5 waktu yang dipelihara oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan sebagai risalah kepada umatnya, dan itu menjadi wasilah kepada kita untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya yang mengikuti ajarannya, yang mengikuti risalahnya, terutama adalah sholat. Maka kita diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Sholat ya. Maka banyak bu bapak yang celaka ketika ia melaksanakan sholat. Sudah Allah menegur di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Tunggu. Celakalah orang-orang yang salat tetapi ia lalai dalam salatnya. Kemudian hikmah yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Isra wal Mi'raj, melalui perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa? Mengajarkan kebersamaan kepada kita.
siapapun dia, dari manapun asalnya, ketika ia masuk ke masjid, ketika ia masuk ke musola, maka ia adalah kaum muslimin wal muslimat, orang yang akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun warna kulitnya, apapun warna rambutnya, bagaimanapun hidungnya, mancung atau pesek, melesak ke dalam atau mancung keluar, insya Allah ketika ia masuk ke dalam masjid, ia masuk ke dalam musola, semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah. Ya, mengajarkan kebersamaan. Kenapa? Mengajarkan kebersamaan, kebinekaan, bineka tunggal ika, itu diajarkan di dalam hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini. Apa yang paling terpenting adalah ketika semua umatnya berada di dalam masjid, berada di dalam musola, hanya niat bertakarub kepada Allah, hanya niat beribadah kepada Allah, semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia bersama insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bayangkan kebersamaan kita betul-betul didapatkan dari hikmah perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak ketika satu panji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita berkumpul pada satu tempat, berkumpul pada satu tauhid, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ikhlas, kita ridha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah buat kita. Sama semua, maka kebersamaan itu terjalin, silaturahmi terjalin, tetangga dengan tetangga saling bertemu. Pada saat ini, karena kita sebentar lagi mau mengadakan bulan Ramadan, puasa Pak, puasa sebentar lagi, sebulan lagi kita puasa. Maka jarahilah olehmu orang-orang di sekitarmu. Kembali lagi, apa yang diajarkan? Kebersamaan. Kenapa? Di dalam sholat, ketika kita salam, tengok kanan, tengok kiri. Apa hikmahnya? Kita lihat di sekeliling kita. Sebelah kanan kita ada anak yatim yang kelaparan, maka wajib kita beri. Kita sisihkan harta kita, kita sedekahkan sebagian daripada harta kita. Untuk apa? Untuk membesarkan, untuk mensejahterakan anak yatim. Sebelah kiri kita ada fakir miskin yang perlu dibantu, maka sisihkan sebagian harta kita untuk membantu para fakir miskin bersama kita. Insya Allah pada saat ini kita menjelang Ramadan ini, yang harus kita lakukan adalah berziarah. Siapa yang pertama kali diziarahi? Kedua orang tua kita. Ziarah kedua orang tua kita. Ziarahnya bukan hanya kepada orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati, ulama dari jauh kita samperin, kita sambangin, kita datangi, kita ziarahi. Tetangga kita menangis karena apa? Karena rasa sakit hati terhadap kita, terhadap ucapan kita, kesalahan dari tangan kita yang salah memegang, kesalahan mulut kita yang salah berucap, kesalahan mata kita yang salah melihat, kesalahan pendengaran kita yang salah mendengar. Menangis tetangga kita, sementara kita lupa bahwa sesungguhnya kita menganggap diri kita lebih suci dari mereka, sehingga kita tidak menziarahi mereka. Satu riwayat dari Syekh Al-Albani yang mengatakan bahwa tidak diterima seluruh amalan Ramadannya ketika ia masih ada ganjalan dengan tetangganya, ketika ia masih berseteru dengan saudaranya,
ketika ia masih berseteru dengan tetangganya yang terdekat. Maka pada saat ini, saat yang tepat, momen yang tepat menjelang Ramadan pada bulan Sya'ban ini, kita ziarah. Siapa yang diziarahi pertama? Orang tua. Hikmah yang berikutnya apa? Hikmah yang berikutnya adalah mengajarkan kepada kita toleransi, mengajarkan kepada kita bahwa dengan hikmah Isra wal Mi'raj kita didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya untuk senantiasa taat kepada aturan, taat kepada seluruh undang-undang, baik undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah maupun undang-undang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting adalah peraturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika kita beribadah, bagaimana ketika kita melaksanakan salat, bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Supaya yang berilmu tidak salah menempatkan ilmunya. Kemudian yang selanjutnya, hikmah yang selanjutnya adalah dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita niatkan dengan hati kita, dengan iman kita, meneguhkan bahwa sesungguhnya kita yakin dan percaya bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu betul-betul ada dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an dan itu terbukti. Maka di situ ada yang beriman, dia akan lebih beriman. Yang ragu-ragu, dia akan tidak jadi beriman. Yang kafir, maka ia akan lebih kafir. Kenapa? Karena mengambil sikap, memperhitungkan, mengukur daripada iman. Setiap kita imannya berbeda-beda. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, taklim kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir ditetapkan dan diistiqamahkan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan kita insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur taat ibadah kita, dan kemudian mudah-mudahan Musalah Al-Awwabin ini diberikan keberkahan dengan disejahterakan umatnya, disejahterakan jamaahnya, diramaikan yang hadirnya baik dalam sholat berjamaah maupun dalam pertemuan-pertemuan pengajian, baik yang digagas oleh FKMM maupun pengajian-pengajian yang digagas oleh Ketua DKM. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika kita diberikan umur panjang, bolehlah kita mandi lagi. Ya? Oh, kalau mandi malu. Ya. Ada apa pitik? Ya, ada pitik dimakan tikus. Ya, kalau ada plastik panitia tolong dibungkus. Demikian yang disampaikan. Akhirul kalam Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik